Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara terbuka untuk semua kalangan. Mengusung konsep futuris Smart Forest City, IKN Nusantara di Kalimantan Timur tak hanya untuk kalangan menengah ke atas saja. Tak hanya hunian elit, di IKN Nusantara juga akan dibangun hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dilansir dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo memerintahkan Otorita Ibu Kota Nusantara membangun hunian untuk warga berpenghasilan rendah. Hal itu diungkapkan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono usai rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Rabu, tanggal 2 November tahun 2022. Masyarakat berpenghasilan rendah tadi juga diminta oleh Pak Presiden untuk dibuat huniannya, ujar Bambang. Bambang menjelaskan, nantinya IKN akan dirancang untuk bisa dihuni oleh aparatur sipil negara ASN, TNI, Polri, warga lokal, para pekerja, dan kelompok-kelompok di luar kategori itu. Termasuk di dalamnya akan disiapkan hunian untuk para guru dan tenaga kesehatan. Misalnya nanti ada sekolah-sekolah, ada gurunya, ada lain-lain. Kemudian ada hospital, rumah sakit, klinik, susternya itu harus diakomodasi. Nah, itu kita tadi lihat petanya semuanya itu sehingga nanti hunian yang dikembangkan itu tidak hanya ASN, TNI, Polri, tapi juga yang untuk masyarakat seperti itu, jelas Bambang. Lebih lanjut Bambang pun mengungkapkan, penduduk di IKN diperkirakan ada 200.00 jiwa pada 2024. Jumlah tersebut terdiri dari penduduk lokal, pekerja dan pendatang dari luar IKN. Menurut Bambang, 200.000 jiwa itu akan disebut warga IKN pada 2024. Kira-kira 200 ribuan penduduknya ya. Penduduknya itu di 2024 itu kira-kira 200 ribuan. Itu termasuk yang penduduk lokal, pekerja, kemudian yang pendatang tadi, kata Bambang. Bambang menjelaskan, populasi warga di IKN menjadi hal penting karena menyangkut investor. Dengan populasi yang ideal, maka bisa meyakinkan investor untuk datang ke IKN. Artinya kita akan membentuk satu populasi yang cukup untuk investor untuk berusaha lah, kata Bambang. Secara komposisi, populasi ideal Kota Nusantara yang didorong oleh Otorita IKN terdiri dari para ASN, TNI, Polri, penduduk lokal, pekerja, dan warga di luar kriteria tersebut. Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar pendukung kawasan inti pusat pemerintahan (KIP) di Ibu Kota Nusantara. Pembangunan itu meliputi jalan dan jembatan, bendungan, drainase, intek air baku, hunian bagi pekerja serta penyiapan lahan kawasan (land development). Pada tahap awal, pembangunan yang akan menjadi prioritas Kementerian PUPR adalah kawasan inti pusat pemerintahan (KIP) seluas 6.671 hektar. Saya ingin kita semua punya semangat yang kuat untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya. Kita ingin menghasilkan karya infrastruktur yang berkualitas yang memperhatikan lingkungan. Pembangunan IKN merupakan sejarah baru untuk mewujudkan peradaban baru. Saya ingin mengimplementasikan betul sejarah baru itu, kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran pers Kementerian PUPR, Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022.